Halo Sobat Neng, jaga diri beserta keluargamu. Semoga banyak duit dan berbahagia. Kisah dimulai pada tanggal 4 Juni tahun 1987 di Tropea, Italia. Terlihat seseorang yang menggunakan sebuah Vespa datang ke salah satu rumah penduduk. Dia bernama Gabriel Amort. Dia datang karena ada seseorang yang sedang kerasukan dan sudah berobat ke sana kemari, tapi belum sembuh juga. Sang Romo lebih banyak mempergunakan kekuatan pikiran dari seseorang di dalam prakteknya. Kesadaran dari dalam seseorang jauhlah lebih penting, karena apabila pikiran sudah terbuka, dengan sendirinya setan pun hilang. Tampak oleh Gabriel, seorang pria yang sedang meracau tidak karuan, hingga dia mengeluarkan sebuah benda yang coba diperlihatkan kepada pria tersebut sambil mengintimidasi pikiran si setan. Hingga Gabriel memancing kemarahannya, lalu coba untuk mengarahkannya ke tempat yang dia mau, hingga itulah metode yang selama ini digunakan oleh Gabriel setiap prakteknya. Scene lalu beralih tepatnya pada tanggal 1 Juli tahun 1987 di Castile, Spanyol. Seorang ibu yang bernama Julia dengan dua orang anak yang perempuan bernama Amy dan pria yang bernama Henry. Mereka sedang menuju ke sebuah biara tua peninggalan dari mendiang suaminya. Sebuah biara yang sudah lama terbengkalai, dan Julia hendak merenovasinya untuk nanti bisa dijual kembali dengan harga yang tinggi. Saat memasuki biara yang sedang direnovasi, dia lalu bertemu dengan pimpro proyek yang bernama Carlos dan juga seorang pendeta yang bernama Thomas Esquivel yang sedang diajak berkeliling oleh Carlos. Pleasure to meet you, Miss Vasquez. Julia, please. Julia sang ibu berharap dengan mereka menetap sementara di biara tersebut sambil melakukan renovasi bisa mencerahkan sedikit serta melupakan kehidupan mereka akibat kematian dari suaminya karena kecelakaan yang tragis setahun yang lalu. He passed actually about a year ago. Terlihat Henry yang berjalan melihat-lihat isi dalam biara yang luasnya kagak kaleng-kaleng, dan saat dia melihat celah yang ada di dinding, tiba-tiba scene lalu beralih ke Gabriel yang mendatangi sebuah sidang yang terkait dengan dirinya selaku kepala eksorsis. Dan beberapa orang yang hadir di situ menganggap bahwa kepala eksorsis tidak diperlukan lagi, dan sebagian berpendapat bahwa iblis hanya ada di benak manusia. And of chief exorcist be formally vacated. Tentu saja hal itu dibantah oleh Gabriel. Jika iblis tidak nyata, lantas apa peran gereja dan mengapa dia tiba-tiba jadi pantas mendapat waktu serta perhatian dari semua para orang yang berkuasa di depannya, hingga dia berkata kepada mereka dengan sangat kerasnya, Pada keesokan harinya di biara, terlihat seseorang yang telah menemukan celah di dinding yang sama yang kemarin Henry telah lihat, dan salah seorang rekannya yang coba untuk membantu memperjelasnya. Ruangan tersebut tiba-tiba meledak karena mengenai kantong gas, hingga satu orang pekerja telah mengalami luka yang serius. Karena kondisi biara yang sangat menyeramkan, ditambah dengan kejadian ini membuat Carlos sang pimpro menarik semua timnya dari biara tersebut, dan tiba-tiba Henry yang tampak kejang-kejang bergegas dibawa oleh sang ibu ke rumah sakit terdekat. Karena organ vital serta fungsi otaknya normal, tidak ditemukan suatu kondisi tertentu. Kesimpulan awal, Henry mengalami traumatik yang sangat mempengaruhi kejiwaannya. Setibanya di biara, Amy yang sedang mengompres adiknya mendapati lampu yang mati dengan tiba-tiba. Saat Julia mendatangkan pastor yang diminta oleh Henry, dan ketika sang pastor sudah masuk ke kamarnya, mendadak saja
Scene lalu beralih ke Vatikan. Tampak Gabriel yang sedang menghadap Paus seorang diri, dan Paus memulai percakapannya dengan perbedaan pandang antara yang percaya akan adanya iblis dengan segala eksistensinya di dunia ini dengan sebagian orang yang tidak mempercayainya. Sang Paus lalu memberikan satu kasus untuk Gabriel. Seorang anak di Spanyol telah mengalami kerasukan, dan itu terjadi tepat di biara San Sebastian di Castile, dan dahulu tempat tersebut pernah memberikan gereja suatu masalah yang sangat besar, dan sang Paus merasakan iblis yang besar datang dari sana. Sesuatu yang sangat gelap serta menakutkan telah muncul. Beberapa waktu kemudian, Gabriel dengan menggunakan Vespa telah tiba di lokasi yang dimaksud. Dia lalu disambut oleh Pastor Thomas yang kaget begitu tahu yang datang adalah dedengkot yang ahli dari pengusiran hantu. Setelah sedikit beramah tamah, Gabriel lalu bergegas untuk masuk menemui Henry. Dan saat dia menunjukkan sesuatu di depan matanya, tiba-tiba sangat menyeramkan. Saat ini Gabriel tahu dia telah menghadapi iblis yang sangat besar, buas dan berbahaya. Ditambah lagi sang iblis tahu namanya, kehidupan, serta dosa-dosa Gabriel pada masa lalu. Dan tiba-tiba melihat serta mendengarkan hal itu membuat Gabriel keluar dari kamar tersebut. Lalu dia mencari tahu perihal apa saja yang bisa menyembuhkan kesadaran dari sang anak. Hingga diketahui bahwa Henry pernah mengalami kecelakaan mobil bersama sang ayah, dan dia melihat sang ayah yang tewas tertusuk di tempat. Hingga kesimpulan awal dari Gabriel, trauma yang dialami oleh Henry bisa saja menjadi pintu gerbang bagi si iblis, hingga penderitaan yang mengakibatkan roh putus asa hingga dia menjadi rentan dengan sendirinya. Ami yang sedang mendengarkan musik di kamarnya tiba-tiba saja mendengar suara-suara ketukan, dan ketika dia memasuki kamar adiknya dengan bergegas, Ami langsung kembali ke kamarnya hingga kejadian horor yang terus menghantuinya. Singkat kata, Gabriel dengan dibantu oleh Thomas mulai melakukan ritual pengusiran setan. Dan di tengah ritual, lampu mendadak mati hingga bayangan gelap masa lalu Gabriel datang di hadapannya, dan sang iblis mulai memprovokasi Thomas akan dosa-dosanya pada masa lalu. Scene memperlihatkan sang Paus yang juga sedang mencari informasi tentang biara San Sebastian. Kembali ke biara, Gabriel terlihat sedang memeriksa sesuatu yang dia yakini ada sesuatu yang bisa dia temukan untuk bisa dijadikan senjata. Kenapa iblis itu bisa ada di tempat ini? Dan benar saja instingnya. Sementara itu di dalam biara, mereka juga mendapatkan satu teror dari sang iblis. Sementara itu, di halaman biara terlihat sumur yang disegel oleh pihak gereja berisikan tengkorak-tengkorak manusia hingga... Dan saat Gabriel kembali ke dalam biara, dia sudah mendapati Thomas dengan kuping yang terluka, dan terdengar teriakan dari Julia beserta Amy. Saat semuanya sudah dirasa agak sedikit aman, Gabriel lalu mengajak Thomas untuk memeriksa kembali temuan barunya. Gabriel dan Thomas terus mencari petunjuk-petunjuk yang ada hingga mereka menemukan lubang yang sama yang telah ditemukan oleh Henry beserta tukang bangunan yang terdapat di dinding. Dan ditemukan sebuah ruangan bawah tanah tempat areal pemakaman. Dan di ruangan tersebut terlihat satu mayat yang berada di dalam kurungan dengan menggunakan sebuah cincin dari kardinal pelindung.
Tampaknya kurungan tersebut bukan berfungsi untuk mengurung dirinya, akan tetapi justru untuk mengurung keselamatannya sendiri ketika pengusiran setan gagal. Dan agar sang iblis tidak kabur di tempat tersebut, dia dikurung dengan disegel. Dan tampaknya iblis tersebut terlepas karena ada pekerjaan bangunan. Dan ketika Henry melihat lubang tersebut, scene lalu beralih kepada Paus yang sedang melihat-lihat dokumen, dan dia menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Kardinal Pelindung. Pada akhirnya Thomas bisa membuka pintu besi tersebut dan mereka mulai memasukinya. Hingga semakin ke dalam mereka mencium gas dan belerang yang semakin kuat, hingga mereka menemukan sebuah tengkorak dari seorang rahib dari salah satu eksorsis terhebat di zamannya. Gabriel yang menemukan buku catatan sang rahib. Dia lalu membaca bahwa pada tahun 1475 Masehi dia dipanggil untuk mengobati seorang biarawan yang kerasukan. Hingga saking kuatnya sang iblis, sang eksorsis kerasukan sendiri, hingga didapati sebuah informasi ternyata biara tersebut adalah tempat terkutuk di mana iblis pertama kali terdampar ke bumi beserta dengan para pengikutnya. Dan nama dari sang iblis, Raja Neraka, adalah Asmodeus. Sebelum mereka menghadapi iblis, Gabriel lalu membuat satu pengakuan bahwa zaman dulu seorang wanita dengan nama Rosaria yang telah meminta bantuannya dia tinggalkan dengan anggapan sang wanita tidak mengalami kerasukan, akan tetapi mengalami gangguan jiwa. Jadi Gabriel mengarahkan pada orang lain untuk membantunya. Hingga sang wanita melakukan bundir di depan matanya, dan baru dia mengetahui setelah kematiannya rumor tentang pelecehan seksual yang dialaminya, dan upaya untuk menutupi rumor tersebut di dalam tembok. Dan perang pun dimulai. Tampak sang iblis yang coba untuk mengganggu rohani dari Gabriel dan Thomas dengan masa lalunya. Dan saat didekati, muncul sebuah tulisan di perutnya Henry, dan tiba-tiba sang iblis sudah merasuki tubuhnya Amy. Melihat semua kejadian tersebut, Amy dan Henry yang kerasukan, Julia serta Thomas yang sedang terancam nyawanya, hingga membuat Gabriel tidak ada pilihan lain selain memberikan jiwanya seperti yang diinginkan oleh si iblis untuk bisa menukarkan keselamatannya mereka. Dan sebelum kesadaran Gabriel menghilang, dia lantas menyuruh Thomas untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Hingga Gabriel memutuskan untuk mengakhiri hidupnya agar tubuhnya tidak dipakai oleh sang iblis. Akan tetapi sang iblis masih memerlukan tubuhnya agar sang iblis bisa masuk ke dalam Vatikan melalui tubuhnya Gabriel. Saat Thomas kembali, dia telah mendapati Gabriel yang sudah berada di ruang bawah tanah areal pemakaman. Dan dia masih mencoba untuk membangunkan kesadaran spiritualnya Gabriel, dan dia berhasil untuk mengeluarkan iblis dari dalam tubuhnya Gabriel. Akan tetapi perjuangan belumlah usai. Mereka masih harus menghadapi serangan-serangan dari sang iblis. Akan tetapi pada akhirnya mereka berhasil menghancurkan sang iblis. Singkat kata, Julia beserta anak-anaknya telah kembali ke tempat asalnya dengan aman dan selamat. Vatikan telah membeli biara tersebut, sementara Gabriel beserta Thomas dipasangkan untuk melanjutkan tugas sebagai eksorsis. Sob, iblis akan selalu ada untuk menggoda, mengajak, serta menggelincirkan umat manusia. Karena itu janjinya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Waspada, waspadalah,
gunakan akal sehatmu, dan film pun berakhir.